anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senang bila kami selalu berharap dan dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan setia dan jujur. Bangkitkan semangat kami untuk bisa hidup lebih baik dari hari yang lalu. Semoga semangat hidup Santo Maximilianus menubuhkan kami dalam menghadapi setiap rintangan yang akan menghalangi langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bergembira karena kita memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dia seorang imam dan martir. Ia seorang biarawan Fransiskan konventual asal Polandia yang dikenal berdevosi kuat kepada Santa Maria yang dikandung tanpa noda. Ia mendirikan biara Immaculata di Polandia dan di Nagasaki, Jepang, serta melakukan banyak pelayanan kasih sepanjang perjalanan hidupnya sebagai imam. Ia rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan dan keselamatan seorang bapa. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus bersama para muridnya yang berada di Galilea, tempat permulaan pewartaan Yesus.
Di tempat ini, Yesus memberitakan untuk kedua kalinya tentang sengsara dan wafatnya di Yerusalem. Para murid merasakan kesedihan yang mendalam ketika mendengar bahwa Yesus, Sang Guru, akan menderita dan wafat. Penderitaan dan wafat Yesus itu terjadi sesuai kehendak dan rencana Allah Bapa. Yesus dan para murid kemudian tiba di Kapernaum, tempat tinggal Simon dan Andreas. Di tempat ini, seorang pemungut bea dari Bait Allah berjumpa dengan Petrus dan menanyakan apakah Yesus membayar pajak untuk pemeliharaan Bait Allah di Yerusalem. Sebenarnya Yesus tidak berkewajiban membayar bea untuk Bait Allah, mengingat identitasnya sebagai anak Allah. Sama seperti para raja mengumpulkan pajak dari orang asing dan bukan dari rakyat yang adalah anaknya sendiri. Demikian pula Yesus, anak Allah dan pemilik Bait Allah, tidak perlu membayar bea untuk Bait Allah. Namun, demi keadilan dan menghindari batu sandungan bagi banyak orang, Yesus membayarnya dengan cara yang bijak dan mengagumkan. Dengan bertindak demikian, Yesus mengajarkan para murid agar bertindak adil dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tindakan Yesus ini menginspirasi kita juga sebagai murid-muridnya supaya kita bertindak bijak, adil, dan baik. Santo Maximilianus Maria Kolbe telah memberikan teladan pengorbanan yang luar biasa. Dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang lain, terutama untuk orang yang terdekat kita. Biasanya kita cenderung untuk bersikap sabar kepada orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, tetapi dengan orang terdekat kita menjadi orang yang tidak sabaran. Dan yang bisa menilai kita ini menjadi batu sandungan atau bukan adalah orang yang terdekat dengan kita. Marilah kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya hikmat Roh Kudus menuntun kita dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama bagi orang-orang yang berada di dekat kita. Sebab hanya hikmat dan rahmat dari Tuhan yang dapat memampukan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain? Semoga demikian. Adik-adik dan remaja misioner, marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup, terima kasih karena kami telah Engkau segarkan dengan firman-Mu pada pagi ini. Semoga kami dinyalakan oleh api cinta kasih seperti yang telah diterima oleh Santo Maximilianus setiap kali ia merayakan perjamuan ini. Semoga kelak kami boleh menikmati perjamuan abadi bersama para kudus-Mu di surga.
Berkatilah kami, anak-anak-Mu, sepanjang kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.